puluhan dengan angka satuan. Nah, sebagai contoh, kita akan menjumlahkan angka 35 ditambah 6. Berapa hasilnya? Nah, di sini kita punya angka 35, di mana angka 3 menempati puluhan, jadi bisa dikatakan sebagai 30-an, atau kita tulis di sini puluhan. Nah, atau 30. Dan pada gambar di sini ada 1 puluhan, 2 puluhan, dan 3 puluhan. Nah, kemudian ada angka 5 yang menempati satuan. Di sini kita tuliskan satuan. Nah, dan di sebelahnya ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 yang berarti 5 satuan. Berarti bilangan 35 tersusun dari 3 puluhan dan 5 satuan. Kemudian kita tambahkan dengan 6 yang menempati satuan. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah ada 6 persegi. Coba adik-adik hitung dulu berapa hasilnya. Nah, sekarang kita coba hitung sama-sama ya. Pertama, kita mulai menjumlahkan angka satuannya. Di sini ada 5 dan 6. Jika ditambahkan 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 11. Kita tuliskan di sini 11 yang menempati satuan. Oke, kemudian kita punya 3 puluhan. Nah, jadi kita tuliskan 3 puluhan. Nah, di sini hasilnya menjadi 3 puluhan dan 11 satuan, atau sama dengan 3 puluhan ditambah 11 satuan. Tapi tunggu dulu adik-adik, sepertinya ada yang aneh ya. Nah, di sini ada 11 satuan. Pada tempat satuan, kita tidak boleh menuliskan lebih dari 1 angka. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, caranya adalah kita akan mencari kelompok puluhan yang lain dari 11 satuan ini dengan cara menghitung kotak pada gambar sampai membentuk kelompok puluhan dan melihat berapa nilai satuan yang tersisa. Nah, ayo kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan ini adalah kelompok puluhan yang baru. Kemudian kita tambahkan di kelompok puluhan yang ada di sini. Ada 3 puluhan, lalu kita tambahkan 1 kelompok puluhan yang lain. Berarti total kelompok puluhan yang kita punya sekarang adalah 4 puluhan. Lalu kita tuliskan 4 puluhan. Nah, setelah selesai dengan angka puluhan, kemudian baru kita lihat berapa angka satuannya. Yang tersisa di sini ada 1 satuan. Berarti di sini menjadi 4 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, dan sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari 35 ditambah 6 adalah 41. Ya. Tetapi, bagaimana kita menjumlahkan bilangan ini jika kita tidak menggambarkan persegi-persegi seperti yang ada pada video ini? Nah, jadi caranya adalah pertama kita jumlahkan dulu angka satuannya. Seperti biasa, yaitu 5 ditambah 6 adalah 11. Tetapi, kita tidak bisa langsung menuliskan angka 11 di bawah sini. Peletakan yang benar adalah kita tuliskan 1 di tempat puluhan, yaitu di atas ini, dan 1 di tempat satuan. Karena 11 adalah 10 ditambah 1, atau bisa disebut juga dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, setelah selesai dengan angka satuannya, baru kita tambahkan puluhan, yaitu 3 ditambah 1, yang hasilnya adalah 4. Ya, kita tuliskan 4. Gimana nih, udah ngerti kan adik-adik? Nah, jadi 35 ditambah 6 adalah 41. Yang didapat dari 5 ditambah 6 adalah 11,
Dan kita letakkan 1 di tempat satuan dan 1 di tempat puluhan. Kemudian baru ditambahkan semua puluhan yang kita punya menjadi 41. Matematika dalam cerita. Mike merasa ragu-ragu ketika menjumlahkan 189 ditambah 608. Ayo kita tolong Mike memilih bentuk penjumlahan yang senilai dengan 189 ditambah 608. Kita sudah disediakan 3 pilihan jawaban. Kita harus pilih mana jawaban yang paling tepat. Dalam 3 pilihan jawaban ini, di bagian depannya memiliki angka yang sama. 100-an, 100-an, dan 100-an. Siapa yang tahu 100-an ini dapat dari mana ya? Betul, 100-an didapat dari bilangan 189. Angka 1 dari 189 memiliki nilai 100-an. Selanjutnya, kita punya pilihan yang sama lagi. 600-an, 600-an, dan 600-an juga. Kalian pasti tahu 600-an ini dapat dari mana? Betul, 600-an ini didapat dari bilangan 608. 608 memiliki angka 6 di tempat ratusan. Jadi nilainya 600-an. Kita tulis ya, 600-an. Wah, di tempat selanjutnya juga memiliki nilai yang sama. 80-an, 80-an, dan 80-an. Kita tulis ya di sini 80-an. Wah, sekarang harus hati-hati nih karena bilangannya, angkanya beda-beda loh. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Nah, di bilangan 189 ada angka 9 yang menempati tempat satuan. 9 satuan. Kita tulis ya di sini 9 satuan. Dan di bilangan 608 yang ini memiliki angka 8 di tempat satuan. 8 satuan. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban pertama ada jawaban 8 satuan. Nanti dulu. Di bilangan jawaban yang ketiga juga ada 8 satuan. Wah, jawaban yang mana dong yang betul? Kita lihat lagi. Sebelum 8 satuan, di pilihan jawaban yang pertama ditulis 9 satuan. Dan di pilihan jawaban ketiga ditulis 90-an. Padahal kalau kita lihat di soalnya, 9 menempati tempat satuan, bukan puluhan. Jadi pilihan yang ketiga salah. Gimana dengan pilihan yang kedua? Di situ tertulis 80-an ditambah 80-an. Wah, padahal 80-an kan hanya ada satu. Tapi di pilihan yang kedua ini ditulis 2 kali. Jadi pilihan jawaban yang kedua juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang ke-1. Kakak udah siapin soal yang lebih menantang loh. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Bentuk penjumlahan yang sama dengan 525 ditambah 379 adalah, nah, di bilangan 525 memiliki angka 5 di tempat ratusan yang artinya 500. Kita tulis ya, 500. Dan di bilangan 379 memiliki angka 3 di tempat ratusan. Kita tulis ya, 300. Selanjutnya kita lihat tempat puluhannya. Di bilangan 525, tempat puluhannya diisi angka 2 atau 20-an. Kita tulis ya, 20. Dan di bilangan 379, tempat puluhannya diisi oleh angka 7 atau 70. Kita tulis ya,
70. Setelah itu, kita lihat tempat satuannya. Di bilangan 525, tempat satuannya diisi oleh angka 5 atau 5 satuan. Dan di bilangan 379, tempat satuannya diisi oleh angka 9 atau 9 satuan. Sekarang kita lihat mana pilihan jawaban yang memiliki urutan dan nilai yang sama dengan yang kita sudah tulis bersama-sama tadi. Di pilihan jawaban yang pertama tidak ada bilangan 500, adanya 50. Berarti salah ya. Di pilihan jawaban yang kedua, kita lihat ya, 500 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 70 ditambah 5 ditambah 9. Wah, ternyata sama dengan jawaban kita. Kita lingkari ya jawabannya. Kita lihat jawaban yang ketiga yuk. Ada 500 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 90. Sebentar. Kok ada bilangan 90 ya? Padahal kan tadi kita hitung tidak ada bilangan 90. Wah, berarti pilihan jawaban yang ketiga salah. Berarti jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang kedua. Dua bilangan adik-adik. Kita ambil satu bilangan 9.367. Kita akan tambahkan dengan bilangan 2.459. Kita akan coba bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik boleh juga menghentikan video ini sejenak untuk mencoba menjumlahkannya sendiri. Nah, sama seperti sebelumnya adik-adik, kita akan memulainya dengan satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 9 adalah 16. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kita taruhkan angka 6 pada kolom satuan dan angka 1 di sini pada kolom puluhannya. Jangan lupa adik-adik bahwa angka 1 di sini adalah puluhan dan angka 6 di sini adalah satuan. Sama halnya dengan angka 1 yang kita tuliskan di sini adik-adik. Ini adalah puluhan. Untuk membayangkan bagaimana satu puluhan dengan 6 satuan, kita bisa gambarkan dengan kita memiliki satu uang 10 rupiah, kemudian 6 lembar uang 1 rupiah adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adik-adik. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung puluhannya adik-adik. 1 ditambah 6 ditambah 5. Kita tuliskan di sini. 1 ditambah 6 ditambah 5 adalah 12. Jika kita membayangkan angka 12 ini dengan uang rupiah seperti yang kita lakukan pada bilangan 16, maka kita memiliki satu lembar uang 10 rupiah dan 2 lembar uang 1 rupiah. Dan kita tahu adik-adik bahwa 12 di sini adalah 12 puluhan. Sehingga kita tuliskan di sini 2 pada kolom puluhannya. Kemudian angka 1 di sini kita titipkan di kolom ratusannya. Seperti itu terus adik-adik yang akan kita lakukan. Kita akan menuliskan satuannya dan menitipkan bilangan selanjutnya pada kelompok yang ada di depannya. Kemudian kita akan menjumlahkan ratusannya. 1 ditambah 3 ditambah 4. 1 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4, 8. Nah, kita akan menuliskan angka 8 di sini. Dan kita tidak perlu menitipkan angka di ribuannya. Mengapa? Karena hanya ada 1 digit di sini adik-adik. Selanjutnya kita akan menjumlahkan 9 ditambah 2. 9 ditambah 2 adalah 11. Jadi kita menuliskan angka 11 di sini adik-adik.
Jadi berapakah 9.367 ditambah dengan 2.459? Hasilnya adalah 11.826. Untuk mempermudah membacanya, kita bisa tambahkan titik di sini adik-adik. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan bilangan yang jauh lebih besar adik-adik. Yang sebenarnya jika kita selesaikan dengan cara yang sama, sebenarnya mudah adik-adik. Ayo kita coba ya. Kita coba sekarang adik-adik. Kali ini kita akan coba dengan bilangan yang besar adik-adik. Kita pilih 2.349.015 adik-adik. Misalnya supaya ada angka 0 di sini. Kita akan tambahkan dengan bilangan 7.15.999. Baik, kita akan coba jumlahkan adik-adik. Tampak sekilas susah sekali karena angkanya besar. Tetapi jika kita fokus mengerjakan satu persatu, akan sangat mudah sekali adik-adik. Kita coba ya. 5 ditambah 9 adalah 14. Jadi kita menuliskan angka yang di belakangnya. Kemudian digit yang kedua ini kita titipkan di sini adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke kolom berikutnya. 1 ditambah 1 ditambah 9. 1 ditambah 1 adalah 2. 2 ditambah 9 adalah 11. Kita tuliskan digit yang paling belakang dan digit yang di depannya kita titipkan. Selanjutnya adalah 1 ditambah 0 ditambah 9. 1 ditambah 0, 1 ditambah 9, 10. Kita tuliskan digit yang terakhir, kemudian kita titipkan digit yang kedua. Selalu begitu seterusnya adik-adik. 1 ditambah 9, 10. 10 ditambah 5, 15. Jadi kita tuliskan 5 dan 1 kita titipkan lagi. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 1, 6. Nah, kali ini kita tidak ada yang perlu dititipkan karena hanya 6. Berarti kita langsung menjumlahkan 3 ditambah 0, yaitu 3. Kita lanjutkan adik-adik, kita sudah sampai di jutaannya. 2 juta ditambah 7 juta adalah 9 juta. Nah, dengan demikian 2.349.015 ditambah dengan 7 juta 15.999 adalah 9.365.014. Nah, tentunya adik-adik sekarang sudah menangkap polanya bagaimana menghitung dengan menitipkan ya. Jadi kita akan selalu menuliskan digit yang terakhir dan menitipkan digit yang kedua ke bilangan berikutnya yang akan kita hitung. Untuk memastikan adik-adik benar-benar memahami bagaimana menjumlahkan bilangan dengan menitip. Karena sebenarnya mudah sekali ya jika kita sudah mengetahui caranya. Misalkan 15.999.001. Wah, kita ambil bilangan yang lebih besar nih adik-adik supaya lebih menantang ya. Yang pasti adik-adik bisa menjumlahkannya dengan cara yang sudah kita coba tadi adik-adik. Kita akan tambahkan dengan bilangan 6.888.999. Nah, kita akan jumlahkan adik-adik. Wah, terlihat sulit nih adik-adik. Tetapi sebenarnya kalau kita fokus mengerjakan satu kolom ke kolom berikutnya, ke kolom berikutnya, ke kolom berikutnya, maka akan menjadi mudah adik-adik. Ayo kita buktikan. Di sini 1 ditambah 9, yang artinya 10. Tuliskan nolnya di sini dan titipkan angka 1 pada kolom berikutnya. 1 ditambah 0, 1 ditambah 9, 10. Tuliskan nolnya, kemudian titipkan satunya. 1 ditambah 0, 1 ditambah 9, 10. Tuliskan nolnya, titipkan satunya. 1 ditambah 9 adalah 10, ditambah 8 adalah 18. Kita titipkan angka satunya. 1 ditambah 9 ditambah 8 adalah 18. Kita titipkan kembali angka satunya. 1 ditambah 9 ditambah 8 adalah 18. Kita kembali titipkan angka satunya. 1 ditambah 5 ditambah 6. Kita udah sampai di jutaannya nih adik-adik ya. 1 ditambah 5, 6. 6 tambah 6 adalah 12. 12 juta. Kita titipkan angka satunya di sini adik-adik. Dan kalau kita lihat di sini, 1 juta ditambah 5 juta ditambah 6 juta adalah 12 juta.
2 juta di sini dan 10 juta di sini adik-adik. Selanjutnya adalah 10 juta ditambah 10 juta atau 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, hasil dari 15.999.001 ditambah dengan 6.888.999 adalah 22.888.000. Nah, adik-adik, ternyata mudah sekali kan kalau kita menghitungnya satu persatu. Dan selalu ingat, jika hasilnya 2 digit, taruh digit yang terakhir sebagai hasilnya dan titipkan digit yang di atas angka yang akan kita hitung berikutnya adik-adik. Demikian seterusnya adik-adik. Sehingga berapapun angka yang kita jumlahkan, sebanyak apapun, sebesar apapun angka yang kita jumlahkan, kita dapat dengan mudah menjumlahkannya.